Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang morfologi akar, yang dimana pengertian morfologi akar yaitu kajian-kajian atau bentuk-bentuk dari akar yang akan kami bahas pada slide berikutnya. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Arjo Hasan Fikri. Yang kedua ada Putri Sofiana. Yang ketiga ada Aning Anggita Laras. Dan terakhir ada Rafa Fadila Anhar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian akar. Akar atau radix merupakan struktur pokok tumbuhan yang paling penting yang berada di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tubuhnya telah merupakan kormus. Jadi kormus di sini diartikan sebagai tubuh tumbuhan yang hanya dimiliki oleh tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Selanjutnya ada karakteristik akar. Yang pertama, bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah. Jadi akar itu berada di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop, atau menuju ke air atau hidrotrop yang dia meninggalkan cahaya dan udara. Yang kedua ada tidak berbuku-buku atau tidak beruas dan bentuknya seringkali meruncing. Nah, kenapa sih disebut meruncing? Karena eh, akar tersebut lebih mudah untuk menembus tanah, jadi bentuknya meruncing. Yang ketiga ada warnanya tidak hijau dan tumbuh terus pada ujungnya. Biasanya akar berwarna putih keputihan atau enggak kekuning-kuningan. Selanjutnya ada fungsi akar bagi tumbuhan. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama yaitu memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang kedua menyerap air dan unsur hara. Yang ketiga ada mengangkut air dan unsur hara ke batang dan daun. Yang terakhir ada terkadang sebagai tempat menimbun makanan. Contohnya umbi akar. Selanjutnya ada struktur akar yang dibagi atas 7 struktur. Yang pertama ada lahir akar, merupakan pangkal tumbuhnya akar yang dekat dengan permukaan tanah yang tersambung langsung dengan pangkal batang. Selanjutnya ada ujung akar, merupakan bagian akar yang paling mudah terdapat dari jaringan-jaringan yang dapat mengadakan pertumbuhan. Yang ketiga ada batang akar, merupakan bagian akar yang terdapat antara lahir akar dan ujung akar. Kemudian ada cabang-cabang akar atau radix lateralis, merupakan bagian akar yang tidak tersambung dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok dan dapat mengadakan percabangan. Selanjutnya ada serabut akar, merupakan cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Selanjutnya ada rambut-rambut akar, merupakan penonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang. Yang terakhir ada tudung akar, merupakan bagian akar yang letaknya paling ujung dan berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Kita bisa lihat gambar di samping ini merupakan 7 struktur akar. Kita masuk ke sistem perakaran. Nah, di sini yang pertama yaitu ada akar tunggang. Akar tunggang yaitu jika akar lembaga yang tumbuh menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok yang berasal dari akar lembaga disebut akar tunggang. Nah, biasanya akar tunggang ini dapat kita jumpai pada tumbuhan berbiji belah dan tumbuhan berbiji telanjang. Nah, untuk contoh dari tumbuhan yang memiliki akar tunggang yaitu ada pohon jeruk, mangga, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan mahoni. Itu adalah beberapa contoh dari tumbuhan yang memiliki akar tunggang. Nah, kemudian di dalam akar tunggang kita punya dua pembagian, yaitu akar tunggang yang tidak bercabang dan akar tunggang yang bercabang. Nah, di dalam akar tunggang yang tidak bercabang, kita punya 3 bentuk di sini. Yang pertama yaitu berbentuk sebagai tombak. Nah, disebut sebagai tombak karena pangkalnya besar meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar sebagai percabangannya. Kenapa berbentuk seperti ini? Karena tujuannya yaitu sebagai tempat penimbunan makanan, seperti pada lobak dan wortel. Nah, kemudian yang kedua ada berbentuk seperti gasing. Disebut seperti ini karena pada pangkal akarnya itu besar dan membulat seperti gasing. Nah, kita bisa menjumpainya dalam tanaman bengkuang. Kemudian yang ketiga ada berbentuk benang. Nah, disebut berbentuk benang itu jika akar tunggang kecil panjang seperti akar serabut dan juga sedikit sekali bercabang.
misalnya pada tumbuhan keretok. Nah, kemudian pada akar tunggang yang bercabang, kita punya ciri-cirinya ada 4, yaitu yang pertama, akar tunggang ini berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, bercabang-cabang banyak, dan cabang-cabangnya bercabang lagi. Nah, sehingga dapat memberikan kekuatan yang lebih besar kepada batang dan juga daerah perakaran menjadi amat luas, hingga dapat diserap air dan zat makanan yang lebih banyak. Kemudian yang kedua ada akar serabut. Nah, pada struktur akar serabut ini, akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati. Kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Nah, biasanya kita bisa menemukan akar serabut ini pada tumbuhan yang berbiji monokotil. Nah, untuk contoh-contoh tumbuhan yang berbiji monokotil, yaitu yang pertama ada pohon kelapa, padi, pepaya, jagung, bawang, pohon pisang, tebu, salak. Nah, itu adalah beberapa contoh dari tumbuhan yang memiliki akar serabut. Nah, itu ya untuk akar tunggang dan akar serabut. Kemudian ada yang perlu diingat bahwa dalam akar tunggang kita bisa menemukan akar tunggang itu jika memang tumbuhan itu ditanam dari biji. Nah, walaupun misal golongan biji yang ditanam itu adalah dikotil, tetapi suatu tumbuhan itu tidak akan mempunyai akar tunggang jika tidak ditanam dari biji. Nah, tidak ditanam dari biji itu maksudnya adalah dari budidaya yang diperbanyak seperti cangkok dan teknik stek. Seperti itu. Yang selanjutnya ada akar udara atau yang sering disebut juga akar gantung. Akar ini keluar dari bagian-bagian tanah, menggantung di udara, dan tumbuh ke bawah atau tumbuh ke tanah. Selama masih menggantung, akar ini berfungsi untuk menyerap air dan zat dari udara. Tetapi kalau akar ini sudah mencapai tanah, ke dalam tanah, maka fungsinya akan menyerap air dan udara dari dalam tanah tersebut. Akar ini biasanya memiliki panjang sampai dengan 30 meter. Selanjutnya ada akar penggerak atau akar penghisap, yaitu akar-akar yang terdapat pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit dan berguna untuk menyerap air maupun zat makanan dari inangnya, atau biasanya itu di tumbuhan benalu. Yang selanjutnya ada akar pelekat, yaitu akar-akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan, berfungsi untuk menempel pada penunjangnya, contohnya pada sirih. Selanjutnya akar napas, akar ini tumbuh keluar dari batang bagian bawah, tegak lurus ke atas menyerupai kerucut. Sebagian akar napas ini akan muncul di permukaan tanah dan sebagiannya lagi akan berada di dalam tanah untuk bernafas. Akar ini memiliki banyak liang-liang atau celah-celah untuk masuknya udara sebagai pernafasan karena akar ini biasanya tumbuh di tempat-tempat yang kekurangan oksigen. Contohnya pada pohon-pohon perepat atau kayu api. Yang selanjutnya ada akar tunjang. Akar ini disebut juga dengan akar egrang. Mengapa disebut dengan akar egrang? Karena akar yang tumbuh dari bagian bawah batang menuju ke segala arah dan seakan-akan menunjang batang ini jangan sampai rebah atau roboh. Karena batang tumbuhan yang mempunyai akar demikian terdapat di atas tanah ataupun di atas air, dan batang beserta akar tunjang ini memberikan kesan seperti orang yang sedang naik egrang. Kemudian, akar ini juga terdapat pada tumbuhan yang hidup di tempat yang di dalam tanah atau air, tempat tumbuhnya kekurangan oksigen, sehingga akar ini selalu menunjang batangnya, juga berguna untuk pengambilan oksigen dari udara, yaitu bagian akar tersebut yang berada di atas tanah atau di atas air. Contohnya pada pohon bakau dan pohon pandan. Yang selanjutnya akar lutut, yaitu akar yang tumbuh ke atas, kemudian membengkok lagi masuk ke dalam tanah.
sehingga membentuk gambaran seperti lutut yang dibengkokkan. Akar ini juga seperti halnya dengan akar nafas, terdapat pada tumbuhan di tepi pantai yang rendah berlumpur dan berguna untuk kepentingan pernafasan, misalnya pada pohon tanjang. Selanjutnya ada akar bandir. Akar ini berbentuk seperti papan-papan yang diletakkan miring untuk memperkokoh berdirinya batang pohon. Bisa dibayangkan apabila pohon tidak memiliki akar bandir, maka akan banyak pohon yang tumbang dengan serentak. Suatu survei di hutan tropis di Semenanjung Malaya menemukan lebih dari 40% pohon memiliki akar bandir setinggi di atas 1,30 meter. Bahkan jenis merbau Instia palembanica yang ditemukan 87% memiliki akar bandir. Pohon kempas atau Compassia malacensis juga memiliki akar bandir 35% sampai dengan 95%. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Struktur morfologi akar terdiri dari leher akar, batang akar atau akar pokok, cabang-cabang, serta serabut akar dan ujung akar. Berdasarkan struktur akar pokok, sistem perakaran tumbuhan dapat dibedakan ke dalam dua sistem, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar juga dapat berfungsi sebagai penguat atau penunjang tubuh, alat pernafasan, alat untuk memanjat, dan membelit. Nah, itu beberapa materi tentang morfologi akar yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.